Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, yaitu sesi 135, saya menyampaikan suatu hasil analisis, hasil pengkajian sederhana mengenai ekonomi kelautan Indonesia. Sesuai dengan apa yang kami telah sampaikan, mungkin kita perlu melihat negara maritim seperti Inggris, Jepang, Taiwan sebagai bahan pembelajaran buat kita. Pada kesempatan ini, pada sesi ke-136, kami mencoba mencari informasi, mencari data terkait ekonomi kelautan Inggris. Bapak Ibu sekalian, saya mengulang dari sesi 135 mengenai diagram ini hanya untuk mengingatkan ini adalah suatu kerangka berpikir yang saya pakai yang mengikuti kerangka Ocean Economy yang dibuat oleh OECD. Ya, dengan sektorisasi ada 14 sektor ekonomi kelautan versi OECD tetap kita gunakan sedapat mungkin. Nah, kami sampaikan gambar dari salah satu laporan di Inggris bagaimana melihat suatu sistem kait-mengkait antara lokal ekonomi ya dengan UK ekonomi keseluruhan dan juga dengan dunia luar yaitu impor. Ya karena Inggris ini berstatus sebagai net importer. Ya, bagaimana supplies kapal, bahan bakar masuk ke kapal, kemudian dia menjadi profit dan revenue serta job tempat lain. Saya pikir ini satu gambaran kait-mengkait dalam suatu sistem ekonomi kelautan. Ya, mari kita lihat bagian pertama dalam presentasi ini adalah bagian perikanan laut. Jadi kita membuat dua bagian, analisa perikanan ya dan keterkaitan ekosistemnya serta maritime industries terkait dengan kelautan. Saya memberikan gambaran makro dulu di sini ya. Nah, yaitu ada tabel input output ya yang bisa memberikan gambaran umum mengenai letak strategis ekonomi kelautan di Inggris. Ya, tabel pertama ini ya menunjukkan apa yang akan terjadi seandainya ya sektor kelautan ini hilang ya atau tutup misalnya. Nah, maka yang akan terjadi ya terhadap perubahan GDP ya itu senilai total ya minus 4.342,2 juta pound sterling. Ya, itulah ya yang akan berkurang nilai ekonominya ya dari semua komponen. Nah, di sini kita melihat ya dari fishing sektor ini ya yang paling besar dampaknya terhadap GDP yaitu ikan demersal ya, pengolahan ikan demersal yaitu ikan yang hidup di lapisan di bawah itu, di bottom, di dasar laut, ya, ikan-ikan demersal mencapai 2.630,4 juta pound sterling minus. Ya, artinya apa?
Di sini kita bisa melihat efek atau letak strategis dari kelompok ikan mana ya yang berpengaruh besar terhadap GDP. Dalam sea fishing kita melihat ternyata yang paling besar itu ikan demersal. Nah, yang kedua kerang-kerangan, ya, dan yang ketiga baru pelagic, ya ada yang di atas. Dalam fish processing, ya, juga tetap konsisten, ya, demersal, ya, shellfish, ya, dan kemudian baru pelagic, ya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan employment, ya, berapa besar dampak penurunan dari sektor perikanan ini, ya, nah kalau terhadap employment, ya, dalam perikanan tangkap atau sea fishing, ya, ternyata shellfish, ya, yang penurunan kesempatan kerja paling banyak, paling besar, ya, FTEs 13.106 FTEs. FTEs itu singkatan dari fishing time effort, ya. Nah, fishing time effort dalam fish processing ya akan menurunkan kesempatan kerja di sini 82.985 fishing time effort. Ya, secara keseluruhan akan berkurang kesempatan kerja 137.601 fishing time effort. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, tabel ini memperkaya wawasan kita bahwa ya untuk dua sektor, dua parameter yaitu GDP dan employment, pengaruh dari sektor perikanan ini dan industri pengolahannya sangat besar, cukup besar. Nah, pada tabel berikutnya, ya kalau tadi hanya kita lihat efek sektor penangkapan dan jenis ikan, ya serta pengolahan, sekarang pada tabel berikutnya yaitu tabel ini, ya kita bisa melihat efek terhadap wilayah, ya, yaitu baik regional untuk Scotland, katakanlah Wales, Northern Ireland, England and Wales berbeda-beda. Nah, tabel ini memberikan gambaran, ya, bahwa daerah mana melewat jenis kelompok ikan mana akan menurunkan kesempatan kerja dan GDP, ya, baik secara region maupun secara UK keseluruhan. Ya, jadi dengan menggunakan tabel input output ini kita diberikan gambaran apa yang akan terjadi kalau seandainya terjadi removal, ya, dari sea fishing ini. Nah, kemudian pada tabel berikutnya lagi kami mencoba menyajikan hasil analisa tabel input output di Inggris ini, bagaimana kaitan antara kelompok ikan demersal, kelompok kerang-kerangan, shellfish, dan pelagic, ya, apabila bertambahlah senilai 1 juta pound sterling, ya, baik yang berasal dari UK maupun kapal asing, ya, berdasarkan jenis kelompok ikan. Sebagai ilustrasi, ikan demersal, ya, kalau misalnya masuk ke pelabuhan di Inggris, ya, berasal dari foreign, ya, akan meningkatkan nilai 3,62 juta pound sterling dan employment-nya 35
fishing time efforts, dan GDP meningkat 1,15 juta pound sterling. Nah, kalau kita lihat kelompok foreign ini dalam kaitannya dengan employment, maka yang paling tinggi itu berkaitan dengan employment creation dari pelagic. Jadi kalau akan membuka impor untuk tujuan meningkatkan employment, ya maka pelagic inilah yang menjadi prioritas. Sedangkan kalau untuk meningkatkan GDP dari impor, ya maka yang menjadi strategik juga kembali pelagic. Karena per 1 juta pound sterling akan mempunyai faktor 2,29 peningkatannya. Nah, kaitannya dengan output dan employment, sea fishing dan ini juga ada sajikan. Ya. Nah, kemudian multiplier demersal dalam sea fishing, multiplier untuk demersal, shellfish dan pelagic. Ya, kita bisa lihat di sini tabel output multiplier itu ikan demersalnya sangat tinggi, ya. Sedangkan untuk employment creation setiap 1 juta permintaan ditingkatkan, katakanlah itu ada di shellfish, ya, kerang-kerangan, ya, yang strategik, ya. Sedangkan dalam fish processing kita menyaksikan untuk output multiplier, ya, paling tinggi dicapai oleh pelagic, ya, sedangkan employment multiplier, ya, paling tinggi diberikan oleh shellfish, ya. Demikian juga dengan efek terhadap employment apabila ada injeksi demand 1 juta pound sterling, yang paling tinggi efeknya itu adalah shellfish juga. Nah, kerang-kerangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya agak detail menyampaikan tabel ini untuk mendapatkan gambaran apa yang terjadi di Inggris, sektor-sektor mana yang strategis, ya, apabila kita ingin menciptakan employment, menciptakan GDP, ya, melalui sektor kelautan ini. Ya, itu bisa berbeda antara sektor penangkapan, sektor pengolahan menurut jenis ikannya. Ya, nah, sehingga kalau kita memiliki tabel input output seperti ini, kita punya sasaran-sasaran yang jelas, ya, yang nanti diturunkan dalam bentuk-bentuk operasional lapangan, ya, berdasarkan informasi ini. Tabel input output itu menurut pendapat saya, ya, pendekatan yang paling sederhana, ya, yang bisa melihat linkage atau keterkaitan antara final demand dan transaction, ya. Dan dengan modifikasi yang sudah semakin canggih sekarang, kita bisa mendapatkan prediksi-prediksi yang lebih detail, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa manfaatkan. Sekarang, ya, berdasarkan informasi yang tersedia, saya akan mencoba melihat secara makro apa yang bisa kita pelajari dari gambaran yang terjadi di Inggris ini. Nah, yang pertama adalah, ya, evolusi jumlah nelayan mulai tahun 70 sampai 2020. Gambar ini menunjukkan, ya, terjadi penurunan yang drastis, ya, antara tahun 95, ya, sampai tahun 2005. Anjlok di jumlah nelayan. Kemudian turun tetapi agak penurunan lantai pada tahun 2020. Informasi ini sangat penting, ya, bagaimana kaitan kondisi ekonomi di sana terhadap jumlah nelayan. Nah, kemudian gambar berikutnya, ya, yaitu pendaratan ikan. Jadi gambar berikutnya saya coba perlihatkan bagaimana pendaratan ikan,
ya di pelabuhan-pelabuhan di Inggris, ya ternyata antara tahun 95 sampai sekarang itu tampak ngedrop cukup jauh, ya. Nah, kemudian oleh karena itulah Inggris menjadi net importer, ya. Artinya impor lebih besar daripada ekspor, seperti tergambar dalam grafik ini, ya, net importnya cukup besar. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengetahui posisi perikanan di Inggris seperti itu, sekarang saya akan mencoba menyampaikan kinerja Inggris untuk non-fisheries. Nah, data dari UNSTAD ini juga kami sampaikan, ya, perbandingan Inggris dengan dunia, mulai dari gambaran data kunci kemaritiman tahun 2020 di sana, ya, yang mana di sini saya berikan gambaran, ya, dalam grafik di sini United Kingdom versus Indonesia. Ya, angka merah ini merupakan gambaran keadaan atau gambaran kontribusi Inggris dan Indonesia terhadap dunia perikanan, dunia kemaritiman, ya, di kancah global. Yang warna merah itu adalah kontribusi Indonesia dalam keseluruhan dunia global, ya. Yang warna kebiru-biruan itu kontribusi Inggris. Nah, dalam hal National Flag Fleet (DWT), ya, Inggris menempati posisi 1,75% dari dunia. Indonesia memiliki 1,31%. Artinya kita lebih rendah dalam kepemilikan National Flag Fleet dalam DWT. Nah, sekarang kalau National Flag Fleet itu kita ubah menjadi US dollar, maka kita turun lagi kontribusi kita atau share kita dalam global, ya, yaitu pangsa kita menjadi 0,99%, Inggris 2,49%. Nah, dalam hal fleet ownership, ya, dalam bentuk DWT, ya, Inggris 2,62%, kita Indonesia 1,19%. Dalam hal fleet ownership, Inggris menempati 4,3%, pangsa kita di dunia 0,90%. Kemudian shipbuilding, ya, Inggris kelihatannya kurang dari 0,01%. Kita lebih besar dari Inggris, ada 0,06%. Ya, kemudian dalam ship recycling dalam gross ton, Inggris 0,05% dari dunia, kita 0,12% dari dunia. Nah, dua parameter terakhir, ya, yaitu seafarer supply dalam officers, ya, kita menempati 5,97%, Inggris 2,88%. Jadi kurang lebihnya kontribusi kita atau share kita di dunia, ya, hampir 2 kali dari share-nya Inggris atau sekitar 2 kali. Nah, seafarer supply dalam rating, ya, Inggris 0,87%, kita 8,93%. Bapak Ibu sekalian, dari data ini kita bisa menafsirkan bahwa Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam hal pengembangan SDM yang menempati pasar sumber daya kelautan dunia.
jauh lebih besar daripada Inggris. Artinya anak cucu kita ini banyak yang menjadi pelaut relatif terhadap anak cucunya orang Inggris ya untuk bidang kemaritiman, bukan militer. Ya, bidang kemaritiman. Nah, kemudian kalau kita lihat tentang port atau pelabuhan, yang mana Indonesia saya berikan angka merah di sini, ya, maka kita mendapatkan gambaran sebagai berikut. Container port throughput TU Inggris 1,14, kita 1,83. Port calls container ships Inggris 1,71%, kita 3,27. Port calls liquid bulk carriers Inggris 2,19%, kita 3,6. Dan seterusnya, ya kita tampak sekali dalam port calls ini angkanya lebih besar dari Inggris, ya semuanya lebih besar. Artinya kembali lagi ke hasil analisis input output tahun 2010 Indonesia, peran jalan, jembatan dan pelabuhan itu sangat penting. Jadi kita banyak mendapatkan atau kapal-kapal harus membayar lebih mahal ya untuk bisa masuk dan keluar dari pelabuhan. Oleh karena itu kita harus kalau mau masuk ke dalam dunia maritim yang lebih memberikan kontribusi lebih besar lagi, harus lebih efisien di bidang pelabuhan ini. Ya, Ibu sekalian, saya tidak akan membacakan angka-angka berikutnya. Ya, ini hanya saya sajikan sebagai bahan untuk melengkapi apa yang telah saya sampaikan mengenai pelabuhan tadi di atas. Nah, sekarang apa kesimpulan umum kita? Ya, kesimpulan dengan data-data yang kami sampaikan di atas. Yang pertama adalah ya, bahwa untuk Inggris, sektor perikanan laut masih memberikan dampak penting terhadap perekonomian. Ya, sebagaimana diperlihatkan oleh tabel input-output yang saya bacakan secara rinci tadi. Kemudian untuk non-perikanan, ya, maka dalam hal ownership, ya, Inggris memiliki lebih besar kontribusinya atau pangsanya, share, ya, dari kondisi dunia atau global, seperti dalam hal national flag fleet dalam US dollar, fleet ownership dalam US dollar relatif terhadap Indonesia. Nah, tetapi Indonesia perlu berbangga diri, ya, karena Indonesia ternyata mensuplai sumber daya kelautan jauh lebih banyak daripada Inggris. Ya. Nah, oleh karena itulah lahir pertanyaan, ya, mengapa kita belum bisa mengembangkan ya pelabuhan-pelabuhan kita lebih baik lagi, karena kita memiliki banyak SDM. Oleh karena itulah investasi di bidang kemaritiman ini ya, menjadi bagian yang penting setelah kita belajar dari apa yang berkembang di Inggris. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.